Halo guys, dan selamat datang lagi bersama kami saya Andrew Gau ya. Saya Felix TW dan Savio Tanaka di sini. Wes. Jadi kita akan membuat lagi konten yang setiap tahun selalu kita buat, meskipun ya kalau untuk gua sih gua udah nggak upload 6 bulan. Dan Savio ya lebih parah lagi kayaknya Savio ya. Tapi dia upload video tugas. Ya. Kalau Felix ada. Aku 2 bulan lalu video review. Gue udah nggak upload 6 bulan kayak 6 bulan lebih ya. Dan sekarang adalah tahun baru guys ya. Sekarang itu tanggal 1 Januari jam tahun 2024 12.43. Jam 12.43 ini ya guys. Ini ya guys. Sabar. Tunjukin. Itu sapi yuk kelihatan. Ya gini aja. Naikin. Gak bisa. Jam 12.43 di hari Senin. Hari Senin kan? Senin tanggal 1 Januari tahun 2024. Kami dari Axolotl Team mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Benar. Jujur gue udah lama gak bikin konten sih. Udah kayak bener-bener aneh banget gak sih? Ya gak sih Saf? Yang udah gak upload game berapa bulan. Jadi udah lama kita nggak main lagi. Semoga nih kedengaran jelas ya guys, karena kita kan lagi teleponan sama Savio guys. Coba bilang hai dulu Sav. Halo. Semoga jelas ya. Ya, semoga jelas ya guys. Jadi kita pertama-tama mungkin kita bakal ngobrolin dulu kenapa kita jarang upload nih. Sabar, resolusi kita tahun ini apa? Jangan, itu kan akhir. Itu kan di akhir. Ini pertama kita nanya dulu, kenapa kita jarang upload? Oke. Jadi yang pertama tuh kita udah memasuki fase tingkatan baru. Asik. Ya. Tingkatan selama aku udah SMK ini aku udah bener-bener udah jarang upload. Dari awal tahun 2000 berapa aku mulai ya? 2022 ya SMK ya. 2022. Itu tuh aku masih agak sering-sering upload dikit lah ya. Itu mungkin aku masih agak-agak rajin-rajin dikit lah gitu ya. Itu meskipun udah mulai jarang-jarang itu paling karena ngestok konten aja kan aku baru upload. Nah, kali ini aku jarang upload tuh dikarenakan memang tugas-tugas tuh udah banyak. Meskipun aku bisa handle, cuman aku mau memprioritaskan dulu sekolah. Ya, aku kerjain tugas-tugas. Nah, sekarang tuh aku udah pegang organisasi juga soalnya tuh. Di video sebelumnya udah ada. Dapat tempat sampah dari Pocari Sweat. Di tahun 2023 ini aku bener seneng banget sih. Aku mengajuin program Eco Blue School ke Pocari Sweat itu dari bulan Juli. Dari bener-bener sebelum masuk sekolah. Pas masuk kelas 11 ya, sebelum masuk kelas 11 kan liburan. Aku ngajuin dan di November tahun ini di tanggal berapa aku lupa. Di tanggal mulai awal-awal gitulah. Kami udah mulai organisasi ya. Jadi kami tuh udah disuruh mulai. Aku coba buat organisasinya, aku buat program kerja, kami rundingin bersama-sama. Kami buat anggaran segala macam, kami rancang semacam-macam program-program, lomba-lomba yang kami kerjasama dengan OSIS. Mungkin kami nanti bakal kerjasama dengan instansi-instansi luar, DLH, atau komunitas-komunitas di luar. Itu sih udah tercapai sebenarnya. Dulu tuh aku mikir, aku pengen join OSIS. Cuman aku mikir lagi, OSIS itu pasti pulang lama. Kami juga pulang lama ya. Cuman kerjaan OSIS dan Eco Blue School tuh beda. Nah, kenapa aku bikin program Eco Blue School? Kenapa aku ngajuin program Eco Blue School ini ke Pocari Sweat? Karena di sekolah kami tuh aku lihat banyak banget sampah botol plastik yang bener-bener tuh entah nggak diapa-apain gitu loh. Entah dibuang sembarangan, entah disumpelin di lubang tembok-tembok yang biasa untuk apa itu? ventilasi udara. Itulah makanya aku ngajuin program ini ke Pocari Sweat gitu. Tapi sorry aku potong, Li. Jadi kan kok kan udah ngejelasin, maksudnya kayak kalian ngapain aja di SMK, tapi kok nggak ngejelasin Eco Blue School ini sebenarnya apa? Kan orang-orang kan penasaran. Apa itu Eco Blue School? Eco Blue School itu adalah salah satu program dari Pocari Sweat yang dibentuk tahun 2022 bulan Juli kok Juni aku lupa ya. Sorry ya, correct me if I'm wrong. Mereka tuh program daur ulang sampah ya. Jadi dari
botol plastik itu kalian bisa kreasikan lagi, mau jadi eco brick itu semacam kalian bisa buat tembok gitu loh. Kan setiap rumah ini kan pasti ada yang namanya batu bata biasanya. Kalau rumah biasa tuh pasti ada batu bata, cuman dari kali itu lebih ramah lingkungan. Meskipun dikasih tembok dari eco brick itu kan pasti bakal dicampur segala macam. Itu nanti bakal ada plastik, label plastik itu kan bakal kalian masukin, atau mungkin plastik kemasan kalian masukin, kalian padetin, bener-bener padet itu. Kalian tusuk lagi, kalian padetin gitu. Bener-bener sampai bener udah full gitu. Itu baru kalian pilox atau mau kalian segala macam. Atau kalian mau buat kayak tempat pensil atau mau buat apa. Tapi sekali lagi kami rencanain ini gak dari sampah jadi sampah lagi. Jadi kami mau buat barang produk kreasi kerajinan tangan tuh yang ada nilai jualnya, yang ada harganya, nilai gunanya, nilai estetikanya. Nilai jual juga iya. Karena kami bakal bikin satu project yang bener-bener bukan satu project sih, ada 7 atau sekitar 8 project, 8 proker gitu lah, 8 proker yang bakal kami jalani selama tahun 2024 ini. Memang visi misi kami itu udah ada. Jadi kami mau bikin sekolah kami itu menjadi sekolah ramah lingkungan, ya tujuannya itu sih. Ya, jadi promosi ya guys, promosi Eco ya, Blue jangan lupa kalian follow Instagram Eco Blue School. Jadi promosi beneran. Di Eco Blue SMA Kartini ya guys. Udah Di guys, deskripsi. jangan terlalu melenceng ya, jadi promosi kan. Jadi apa lagi? Ada alasan lagi kah selain Ada sih. itu? Ntar aku galau tahun apa ya? Tahun ini ya? Ketahu. Awal tahun kan? Ketahu. Aku lupa. Aku galau tahun apa, Sal? Ditanya ke Zafi gimana tahu? Tahun ini kok nggak salah. Kenapa? Aku kalau nggak salah aku pernah suka orang. Habis itu udah. Tapi aku dapat pelajaran yang aku dapat dari aku suka orang ini. Jadi itu kita gak usah terlalu mengejar orangnya, ya. Memang Tidak batuk sih ini. Kok batuk sih? batuk aja. Waduh. Social Nggak- distancing. Galau. Social distancing. Aku tuh dapat pelajaran. Social distancing beneran guys. Social distancing. Mari guys. Dadah. Virus. Aku tuh dapat pelajaran. Tujuan aku suka orang tuh bukan untuk pacaran, guys. Ingat, itu tujuan aku. Aku kalau suka ya udah, aku bilang aja orang itu aku suka, udah. Tapi dari balik itu aku dapat banyak pelajaran. Yang pertama, aku tuh bisa dulu tuh sebelum aku masuk SMK, aku sebenarnya bingung. Soalnya teman aku nggak ada yang di SMA Kartini, ya. Wih, let's go lanjut. Teman aku nggak ada di SMA Kartini dan aku bingung. Aku mau teman sama siapa di situ. Pas PLS pun, aku diem di situ. Iya. Kan jadi podcast ini ya. Udah lanjut lah. Nanti baru kita bahas loh. Nanti baru kita. Yang penting dari balik itu aku bisa dapat banyak pelajaran lah. Nggak cuma fokus sekolah aja, nggak cuma itu aja. Aku dapat banyak pelajaran di balik itu. Wih. Mantap. Jadi apakah masih ada yang mau ditambahkan? Resolusi tahun lalu Belum. apa ya? Enggak, Sabar. tahun lalu. Aku tak ingat. Harusnya kita nonton dulu ya. Aku tak ingat. Harusnya nonton dulu ya kemarin ya. Aku lupa juga. 1000 subscriber ya? Iya. Aku targetnya 1000 guys. Let's go. 10 menit cuma ngobrol aja di video kali ini. Oke, lanjut aja itu. Jadi Lanjut. kalau dari saya sebenarnya alasan saya simple, nggak sepanjang dia ya, sampai 10 menit ini ya, sampai 10 menit loh. Ya kan Saf, 10 menit kan Saf? Ya, 10 menit. Sampai hampir 10 menit bahkan. Kasih sampai dulu lah. Saya dulu lah, oke. Jadi alasan saya jarang upload itu sebenarnya kalau yang gua simpulkan sih ada 2 alasan. Yang pertama itu ya karena kesibukan sekolah, jadi memang gak ada waktu buat nge-record, buat konten. Terus yang kedua karena kesibukan, jadi gua nggak ada ide untuk buat konten guys. Bener-bener gak ada ide, terus gak ada waktu gitu lah guys, karena terlalu sibuk.
terlalu kebanyakan menikmati hidup, guys. Ntar ya guys. Oke guys. We back. Jadi ya karena itulah dua itu guys, karena kesibukan sekolah dan karena nggak ada ide guys. Jadi itulah karena alasan gue jarang upload dan ya karena gue mager juga sih jujur. Ya gitu guys. Oke, jadi kita lanjut lagi ke Itu doang. iya itu doang. Emang sesimpel itu, nggak sepanjang dia saya 10 menit guys ya. Aku kan cerita perjalanan. Oh, itu sebenarnya contohnya kita simpan untuk podcast Felix. Ini harusnya ini disimpan tadi untuk podcast aja deh sebenarnya. Gak apa sih kan, Tadi. kan ini kan cerita dikit. Ini doang. jadi curhat. Oke, jadi kita sekarang akan beralih ke Mas Savio nih. Kenapa jarang upload ini? Kenapa jarang upload Saf? Kenapa jarang Ini. upload? Karena gua Wih, satu, Ois. ya seperti yang kita tahu, saya dan Andrew itu baru memasuki SMA kelas 10 ya. Jadi kan ini kan tahun pertama kita di SMA. Jadi otomatis kita kan kayak dikagetkan dengan berbagai hal baru yang dimana kita harus beradaptasi. Jadi udah kita belajar, terus ditambah adaptasi lagi dengan kelas baru, lingkungan baru, dan itu tuh juga memakan energi dari kita. Nah selain itu, kalau pribadi saya ya, kadang ngerjain tugas tuh sedikit terlalu niat, jadi udah duluan capek ya guys ya, duluan capek. Nah setelah itu, gue juga belakangan ini lagi nggak ada waktu untuk main game dan rada males untuk main game. Jadi main game aja males, apalagi rekaman ya kan. Dan Benar juga. bagi gue untuk mendapatkan ide yang apa, ini bukan soal ide konten lagi sih, apa gue, jadi saya bisa katakan kalau gue tuh nggak begitu pinter dalam mencari topik pembicaraan pas saya rekaman konten. Jadi gue tuh lebih prefer atau lebih memilih untuk diam sepanjang konten, karena gue kalau bicara pun nggak tahu mau bicara apa yang bisa gitu. Sekian Benar, alasan benar. saya. Benar. Tahu. Itulah makanya alasan konten akhir-akhirnya Savio itu isinya cuma Tugas. kayak klip-klip balap. Bener gak Sav? Klip-klip balap di track. Sih. Benar kan? Sama ini apa? Mesin dari Lego. Wih. Iya. Ngeri Keren kali itu memang. Saf, keren. Keren sih, tapi dia niat sih memang. Ngeri kali memang. IQ-nya Safia tuh udah melebihi Einstein guys. Nah, itu nggak komen gue, nggak komen. Oke, jadi apakah masih ada yang mau ditambahkan, Sav? Tidak ada, silakan dilanjutkan. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke bagaimana tanggapan kalian dengan tahun 2023 ini. Pertama gini dulu deh, satu kata untuk tahun ini, untuk tahun 2023 maksudnya. Satu Dan kata. kenapa? Satu kata atau dua kata ya, apa-apa. 2 kata. Ya, dua kata, satu kata bebas. 1 kata lah ya. Bebas. Berubah. Kenapa berubah? Alasannya kenapa? Yang tadi aku bilang. Karena banyak perubahan yang aku dapat dalam diri aku gitu. Dari sebelum-sebelumnya kayak bisa mungkin ya. Bukan mungkin, contoh aku kayak bisa cuek, sekarang udah gini. Ngeri kali. Misalnya. Oh, misal. Aku orang yang gak cuek guys. Ya, Aku orang yang gak cuek. Gak yakin aku. Aku orangnya baik. Ya kan, Saf? Bahaya nih, bahaya ini. Bisa orang kayak gini bahaya. Baik, amin kan aja dulu. Terus apa lagi, Le? Apa alasannya? Itu aja. Ya itulah banyak perubahan yang aku dapat dalam tahun ini. Sama sih, benar-benar. Masih ada pertanyaan, Le? Itu aja. Oke, jadi kalau dari gua, 2 kata lah ya kita ya. Karena gua juga bingung kalau 1 kata. 2 kata, campur aduk. Karena menurut gua tahun ini itu bener-bener campur aduk lah. Ya ada sedihnya, ada senangnya, ada stresnya, ada emosinya, ada galaunya, terus semua ada lah, campur aduk lah semua. Kadang-kadang apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Sebener gimana ya? Dibilang tahun terburuk juga enggak, dibilang tahun terbaik Juga enggak. kayaknya iya sih. Menurut gua tahun lalu sama tahun ini menurut gua salah satu tahun yang lumayan apa ya, lumayan seru sih buat gua. Dan ya dari setiap tahun pasti kita akan berubah guys, karena setiap manusia itu pasti akan berubah. Kalau nggak berubah
itu bukan manusia guys, bukan manusia sih. Ya benar, itu bukan manusia. Karena manusia itu butuh berkembang, butuh berproses untuk membentuk menjadi lebih baik ke depannya. Anjay. Asik jadi kata-kata Motivator, bro. gila. Mungkin itu ya, sekian dari saya. Ya, terima kasih ya. Jadi kita lanjut lagi ke Savio. Satu kata atau dua kata nih? Satu atau dua kata untuk tahun 2023. Dan alasannya kenapa? Oke, satu kata apa? Bebas. Mau satu kata atau dua kata Kalau boleh? dari saya itu, Bebas. Mau satu kata atau dua kata boleh. Oke, satu kata dari gua untuk tahun 2023 yaitu twisting sih. Karena di tahun ini gua juga mengalami berbagai pengalaman baru, seperti pas kelas 9 itu saya let's say entah kenapa mengalami anxiety dan mulai kena penyakit perfeksionisme lah ya. Jadi gua tuh sempat kalau kerja tugas harus perfect, kadang kerja ulangan juga harus perfect, ulangan nggak begitu parah lah, biasa tugas saya kena. Dan juga saya tuh sempat merasa down karena saya lihat teman-teman sekelas saya itu kayak wah semua gitu, sudah dapat tempatnya, sudah mulai berjaya lah dengan kemampuan mereka, sedangkan saya seakan-akan belum gitu. Dan 2023 ini juga ya dipenuhi dengan berbagai pengalaman yang benar-benar wah, seperti perpisahan di kelas 9, lalu masuk SMA kelas 10, dan di berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya. Sekian dari saya. Oke, baru cerita ke kami deh, Saf. Apa? Yang anxiety ini. Jadi dia punya anxiety perfeksionis. Jadi dia kalau kerja dia harus perfect. Saf kok OCD ya? Pasti OCD. Safio ini OCD. Ya kan, Saf? Positif. Tapi aku kadang lihat benda hal kecil aja, aku kadang rapiin gitu loh. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau ada moodnya. Soalnya nggak bisa nggak perfect. Soalnya nggak bisa lihat yang nggak perfect. Kayak dia. Wih, nyindir siapa tuh ya? Enggak. Nyindir siapa Enggak. itu? Oke guys. Jadi apakah masih ada mau tambahin, Saf? Tidak ada dari saya. Terima kasih. Oke, jadi kita akan beralih ke ke visi misi deh. Resolusi kalian. Visi misi. Salah. Kalau kira organisasi. Salah. Resolusi kalian di tahun ini. Resolusi. Apa? Resolusi. Apa Di tujuan tahun kalian? di tahun ini aku dulu kalau apa aja? Tahun 2024. Oh, dulu. 24 kan tahun ini 2024. Tahun depan lah, kalau tahun ini. Tahun ini kan 2024. Oh iya. Apa sih? Kan tahun Lupa, depan. sorry guys. 2024. Apa resolusi kalian di tahun ini? Dari Savio dulu deh. Kan tadi kan Felix dulu, sekarang Savio deh. Apa resolusi Savio di tahun 2024? Resolusimu, Saf? Kalau resolusi saya pengen mencoba untuk lebih bagaimana ya, untuk resolusi Menjajah hal baru. saya pengen menjelajah hal-hal baru, mungkin mencari skill-skill baru yang bisa Sabar. belajar sih sedikit-sedikit lah ya. Sabar, ini hal-hal baru dia positif atau negatif nih? Ada dua nih. Ada dua-duanya kamu cari. Pikiran Felix ini kayak Ditanya dong. Kamu mau cari hal-hal baru yang positif atau negatif, atau mau dua-duanya? hal yang lebih positif maksudnya. Nah, kalau resolusi saya ya saya mau mempelajari beberapa Hal kemampuan baru. Ya positif. Iya, positif atau negatif? Yang tertentu. Positif atau negatif? Positif lah mas. Oh. Oke, lanjut Saf. Usahakan positif ya pemirsa. Lanjut. Sorry kami potong, Saf. Ya, dan juga saya mau mencoba untuk bisa lebih blend in dengan lingkungan kelas saya, karena tahun lalu itu kalau saya rasa saya masih kurang klop dengan kelas saya kalau soal ngomong dan basa-basi ya. Jadi saya berharap saya dapat meningkatkannya di tahun 2024 ini. Terus apa lagi, Saf? Mungkin untuk keluarga, untuk dirimu sendiri, Ya, atau untuk dirimu YouTube sendiri, channelmu, YouTube channel. untuk kami siapa? YouTube channel dia udah berapa bulan gak upload video konten game.
Untuk apa ya? Apa aja Saf, bebas Untuk Saf. diri sendiri mungkin apa? Bebas. Untuk diri sendiri, saya rasa apa? Saya coba ini sih. Saya coba apa? Ya coba ini kan. Fisik saya lah. Coba apa, sorry Saf? Meningkatkan fisik saya apa dari segi apa proporsi dan penampilan saya tingkatkan sedikit. Oh. Penampilan. Wah, ini berarti tanda-tanda mau deketin cewek nih biasa. Kalau udah ada penampilan Enggak sama sih. cewek. Enggak sih. Enggak sih. Serius enggak. Oke, lanjut Saf, sorry Saf. Lanjut. Itu aja dulu sih. Kalau banyak-banyak ntar kita juga yang kewalahan kan. Saya nggak apa-apa. Bermimpilah setinggi langit. Iya. Bermimpilah setinggi langit. Ucapkan resolusimu tuh dalam doa kepada Tuhan. Iya. Bermimpilah setinggi langit. Apa sih ini? Yang biasa nih, coach ini bermimpilah setinggi langit. Jadi kalau misalnya kau jatuh, masih ada apa namanya? Masih ada awan yang beli. Apa sih? Aku lupa. Coach di TikTok yang rame itu. Di atas langit masih ada Safir Tanaka. Wih, apa sih? Oke, lanjut. Oh, di atas langit itu masih ada harapan, Sob. Iya. Oke, lanjut Saf. Lanjut Lik. Apa resolusimu di Aku. tahun ini? Aku tahun ini pengen perbaiki diri aku lagi. Kayak gimana tuh? Dalam hal apa nih? Iya. Positif atau negatif? Ku tanya lagi. Nama perbaiki. Oh, perbaiki berarti. Oke. Perbaiki berarti dari yang Dalam hal apa, sorry? Dalam hal apa? dalam hal ya mungkin Olahraga kah? Maksudnya fisika? mungkin sikap. Aku sikap dalam hal kepemimpinan. Sikap apa nih kalau boleh tahu? Ya sikap diri lah. Maksudnya sikap apa? Sikap Ya, ego kah? Ngambekan kah? Ya, Emosian kah? Ego sih pasti, emosian. Karena aku jelasin orang juga pasti teriak-teriak ujung-ujungnya. Tapi ketawa, teriak-teriak ya gitu lah. Oh. Habis itu kepemimpinan sih, aku pengen belajar leadership lagi. Bagus. Tahun ini kan aku kan mimpin organisasi. Jadi aku pengen bener-bener tuh jiwa leadershipnya tuh ada gitu. Terus apa lagi, Lik? Habis itu aku pengen aktif lagi di YouTube tahun ini. Amin. Pengen coba aktif lagi di YouTube sebelum tahun depan. Kalau kemungkinan tahun ini kan aku naik kelas nih, kelas 12. Dan bakal mulai PKL, bakal mulai magang. Nah, udah magang itu udah sulit tuh. Karena setiap hari kecuali hari Minggu biasanya sih, itu pasti masuk PKL. Jadi aku udah mulai jarang ketemu sama Edu sama Safio. Ya, sedih kali kan. Kalau mau ketemu Apalagi paling kita mabar ya. iya, Apa? Ketemu kapan? ngabar. Ketemu kapan? Ketemu bisa malam. Ini udah malam aman lah kalau aku mah. Ya karena rumah kita dekat. Bro. Aku mah aman kalau malam. Safi Ya Safio aja susah. Aku mah aman. Aku sampai sini setiap hari. Oke, apalagi Lik? Resolusi. Tadi apa? Baru dibilang. Kamu tadi? Aku belum. Oh, leadership tadi. Oh, leadership. Aku mau perbaiki dalam hal bukan perbaiki ya, perbaiki udah siap. Aku pengen belajar lebih tentang teknologi. Karena harapan aku tuh aku pengen buat sebuah aplikasi yang berguna untuk banyak orang gitu. Gak cuma kan banyak sekarang aplikasi itu pasti bertebaran sana sini. Dan biasa yang orang gunakan itu kan biasa ada aplikasi-aplikasi ojek online, aplikasi e-commerce. Aku pengen bikin satu aplikasi itu yang berbeda, yang benar-benar itu tuh yang belum ada, inovasi baru, atau mungkin bikin game yang benar-benar tuh sesuai dengan harapan aku gitu loh. Aku pengen bikin game kayak gimana, tapi aku butuh skill dalam itu. Sama aku mau belajar lagi lebih tentang fotografi ya. Aku pengen PKL tuh aku sebenarnya pengen ambil fotografi, pengen belajar di studio foto. Oh, Karena aku suka foto, meskipun foto-foto di Instagram agak masih kurang sih, karena itu kan pakai HP. Yang fotoin kan rata-rata tuh bukan aku, karena yang mau aku post foto aku sendiri yang pegang siapa sih emangnya? Ya kan? benar. Aku sebenarnya hobi foto, cuman aku perlu belajar lagi trik-triknya, angle foto orang yang bagus tuh dari mana. Aku pengen belajar lagi pegang stabilizer, karena di sekolah aku tuh ada stabilizer, cuman aku harus belajar sama yang benar-benar bisa ngajarin. Wih. Habis itu aku pengen tahun ini pasti menurut aku pasti Coba
sorry aku potong. Kayaknya ini kita buat jadi serial podcast aja deh, guys. Maksudnya kayak ini nih kita buat jadi podcast lah, guys. Podcast berarti podcast temanya ngobrol santai di tahun baru kita ya, guys. Gitu ya, guys ya. Boleh ya, lanjut. Silakan. Boleh. Habis itu saya mana? Oh, YouTube. Terakhir. YouTube. Aku pengen bener-bener YouTube nih YouTube. 1000 subscriber tahun ini. Aku yakin pasti dapat. 40 subscriber masa nggak dapat sih guys tahun ini? Gak mungkin. 365 setengah ya Apa ya? hari. Iya. 365. 365. Gak ada setengah ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Hari udah setengah. Gila. Sorry guys. Teler. Hari udah setengah. 365 hari. Masa nggak bisa dapatin 40 subscriber dalam 365 hari? Aku pengen sebelum aku PKL tuh aku pengen dapat skill yang benar-benar dibutuhkan sebelum aku magang. Apa tuh skillnya? Skill apa maksudnya? Fotografi aku yakin karena aku sekarang ada ngajuin ada Canon Indonesia, aku sebut merek sorry ya. Canon Indonesia tuh mereka ada kerjasama dengan satu instansi, mereka mau ngajarin orang tentang kamera gitu, jadi aku daftarin aja, siapa tahu sekolah kami berkesempatan bisa belajar bareng. Amin. Tidak ada yang tahu Amin. selagi kita mencoba. Dan terakhir Terakhir tuh dari tadi nih. nah ini terakhir Oke. aku pengen organisasi Eco Blue School ini benar-benar dijalani dengan sepenuh hati, dengan benar-benar program kerja semua benar-benar oke, benar-benar clear semua, udah sesuai target. Kami kan bakal bikin tuh ada jadwalnya tuh, bikin produk-produk kerajinan-kerajinan. Wih, bikin apa? Jadi tahu cuma sama ini. Apa sih, Li? Nggak tahu kenapa. Aku kira apa? Saya mana tadi? Organisasi. Apa tuh? Oh ya. Ya, itu. Kami tuh udah ada targetnya. Kami udah rencanain tuh di berapa minggu sekali tuh ada buat pertemuan. Jadi kami buat produk kerajinan tangan gitu. Kami juga pengen sekolah SMK Kartini tuh bener-bener bersih. Yang tadi aku bilang di awal, aku pengen sekolah ini terkenal dengan sekolah ramah lingkungan. Ya. Program ini bukan menguntungkan organisasi kami, tapi kami pengen bener-bener sekolah yang kena dampak besarnya. Kami nggak ada berniat ambil untung atau apa tuh nggak ada. Tapi kami berniat semua dampaknya itu benar-benar dampak yang baik, dampak yang positif tuh ke sekolah. Gitu. Tujuannya mulia banget ya. Mantap kali memang. Dan nanti kami mau coba ambil program Adiwiyata sama DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Nanti kami kontak. Semoga lancar. Amin. Tapi menurut gue ada satu sih, guys. Kalau untuk organisasi ya. Semoga nih ya satu resolusi atau kan satu harapan deh. Semoga nextnya kalau misalnya memang udah bukan kau lagi leadernya, tujuan atau visi misi organisasinya masih sama. Itu sebenarnya. Kan biasa Sebenarnya visi misi organisasi itu nggak harus sama. Karena kalau satu visi itu nggak tercapai, itu harus diubah lagi. benar. Karena nggak mungkin kita stuck di visi itu aja dan kita nggak bisa gapai. Percuma. Kalian mau jadi tim pun kalau nggak bisa kalian capai kayak itu, kalian nggak usah buat deh. Mending nggak usah kayak gitu. Tapi kan sebenarnya tujuan kalian satu. Ya tujuan kami untuk satu. kalian mengolah sampah kan. Iya, mengolah sampah dan mengurangi sampah Mengurangi sebenarnya sampah, kan. iya benar. Tapi kalau misalnya nih kita bilang amit-amit, kita bilang berkepanjangan lah, bukan tahun berikutnya atau misalnya dalam waktu dekat, misalnya dalam waktu panjang. Misalnya kau udah tamat dari sekolah, terus organisasi misalnya masih berlanjut, ya kan? Berarti ketuanya kan pasti berbeda. Ketuanya pasti Nah, berbeda. Yang sebenarnya paling ditakutkan kalau misalnya ganti pemimpin, nanti malah organisasinya malah kinerjanya nggak sebagus yang sebelum-sebelumnya. Nah, Itu dia itu makanya aku bilang aku mau tingkatin lagi leadership aku. Aku pengen bener-bener memimpin organisasi itu bener-bener tegas, ya. Bercanda boleh ada waktunya. Cuman aku pengen bener-bener yang aku harapkan tuh semua tim tuh bisa kerjasama dengan baik. Kami tuh udah bagi beberapa tim, ya. Udah dipecah jadi dua divisi nih, dua divisi. Habis itu kami pecah lagi untuk yang sebenarnya tugas kami tuh hampir sama kayak
outsourcing sebenarnya. Sama kayak OB. Cuman Kan Batam. gak itu. Tapi itu Kayak gitu. ada pilah sampah. Ya, kami ada pilah sampah, botol plastik itu kami bakal pisahin dari sampah-sampah yang lain. Jadi kami itu ngambil botol plastik aja. Kenapa sampah-sampah yang lain enggak? Karena sampah-sampah yang lain itu kan sampah kan dibagi dengan 3 jenis. Sampah organik, sampah anorganik, sama sampah B3. Sampah organik itu contohnya sampah apa, Dra? Organik, sampah sayur-sayuran, maksudnya kayak buah-buahan yang misalnya kau makan jagung nih, sisanya tuh dibuang, itu organik. Nah, itu organik. Jadi kayak sisa-sisa makanan. Sisa makanan ya, sorry bahasanya itu, sisa makanan. Kalau yang anorganik, kertas, Ini apa? botol, Plastik masuk. plastik Kalau- masuk. Cuman kalau dia udah ada sampah basahnya masuk ke organik. Maksudnya kayak plastik Jadi basah. kalau kecampur sampah basah. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya gimana? Itu Contohnya. susah. Misalnya kalian kertas nasi nih, Oh, masih ada makanan kalian buang. Nah, itu masuk sampah organik. organik. Itu organik. Organik. Oh, Kalau non organik, B3 sorry, B3. B3 sampah bahaya. Oh, Kayak- apa bahaya? Maksudnya apa? Sampah yang berbahaya, mengandung kayak zat kimia, racun. limbah gitu-gitu. Kayak baterai, Oh, baterai kalian buang di situ. Cuman kami kan udah sediain proker. Kami bakal nyediain sampah organik dan anorganik. B3 Nah. gimana? B3 nggak ada, kami B3 nggak ada. Karena nggak ada sampah berbahaya di sekolah. Iya benar. Ngapain gua tahu bahaya sekolah. Bener juga, bener juga. Masa AC dibuang di situ ya kan? Saya olah. Jadi tukang Diolah. mekanik nanti. Itu sih. Wih, sepanjang ya lumayan ya, 10 menit lagi. Jadi sejam. Baterai udah ini loh. Jadi podcast. Baterai udah ini loh. Iya. Udah, lanjut, dah. Oke, jadi resolusi saya, jujur saya nggak terlalu mikir banyak sih tentang resolusi ya. Jadi yang pertama itu dari Yang pertama ya, dari hitung gua ya. dulu deh, dari gua dulu ya. Dari gua mau semoga sih di tahun depan gua bisa Tahun ini. tahun ini ya. Udah nge-lag juga. Semoga di tahun ini gua bisa menjelajahi banyak hal yang positif, yang baru nih. yang Yang baru negatif. dan positif ya. Ingin menjelajahi berbagai hal. Hal baru dan positif. Betul dong, hal yang baru yang positif. Hal yang baru dan positif. Hal yang baru dan berarti bersifat positif. termasuk negatif juga. Enggak, hal yang baru dan bersifat positif. Itu Tadi artinya. kau bilang hal baru dan positif. Iya, udah lanjut. Oke, lanjut. Kita jangan membuang-buang. Jangan nanti mati Oke, kau punya aman baterai. aja, aman aja. Terus menjadi hal baru seperti mungkin hal-hal yang belum pernah gua coba lah sebelumnya. Dan Oke, lanjut. udah buka musik. Lanjut. Terus lanjut lagi yang kedua. Gua harap sih gua bisa mendapatkan penghasilan sendiri lah. Meskipun maksudnya dari pekerjaan lah, mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Maksudnya nggak harus pekerjaan yang part time atau gimana, maksudnya pekerjaan yang ringan-ringan aja lah kayak Kayak mungkin, joki ya, tugas. atau mungkin nggak, jangan joki tugas, nggak boleh. Oh, joki Freelance atau email. gimana. Joki email. Jangan nyindir sini. Yang penting tuh pengennya sih kayak bantu jual-jual barang, reseller atau apa. Yang penting pengen dapat penghasilan sendiri lah, meskipun nggak banyak tapi nggak apa-apa. Pengen dapat lah istilahnya. Terus yang ketiga untuk YouTube kali ya. YouTube sebenarnya gue nggak terlalu banyak berharap dari tahun depan, karena gue juga nggak yakin gue bakal bisa fokus lagi. Maksudnya bisa Iya, fokus. karena kalian udah Bener, SMA gitu kan. Iya, Karena mereka kebanyakan tuh teori, guys. benar. Kalau kami kebanyakan praktek. Benar. Gue takutnya bener-bener gak bisa. Tapi gue harap sih tahun depan gue bisa produktif ya. Gue harap bisa produktif. Yang gimana gue sebenarnya gue nggak tahu ini bisa gue wujudin atau enggak. Ini cuma tergantung kita nanti di kemudian hari gimana lah ya. Dan semoga sih gue bisa produktif. Dan ya sebenarnya target gue dari dulu dari tahun 2020 kayak masih sama ya. 1000 subs ya. Yang dimana sebenarnya menurut gue sih gue sangat optimis bisa nyampe sebenarnya, cuman karena gue nggak produktif jadi ya gitu deh. Sebenarnya cari subscriber tuh nggak harus Nggak, kalian upload gimana konten gampang. aja. Sebenarnya Cuman gampang kalian loh. promosi-promosi ke teman-teman kalian juga. Sebenarnya menurut gue gampang lo cari subscriber. Yang susah tuh cari watch time. Iya, Kalau WhatsApp. subscriber kalian bisa dapat dari YouTube Short. Kalau dia meledak kalian dapat tinggi. Hmm. Tapi yang susah tuh watch time. Karena yang kita butuhkan tuh watch time sama subscribers. Kalau misalnya subscriber saya udah dapat, watch time-nya susah. Iya. Karena kita harus produktif bikin video dan kita harus mendapatkan apa ya istilahnya engagement dari penonton gitu, untuk dia bisa tetap stay di channel kita dan bisa nonton terus ke depannya.
Itu yang susah, mempertahankan itu lebih susah daripada menggapai suatu impian gitu. Gitu. Sebenarnya banyak youtuber yang sukses sekarang ya, yang dulu tuh bener-bener dari awal-awal tuh ngomongnya kalian ngakuin ini, kalau nggak ada kelasnya, akademinya ini. Padahal nggak semudah itu guys, nggak semudah yang mereka ngomongin. Mau kita diajarin pun nggak semudah yang mereka ngomongin. Menurut gue yang mereka ajarin tuh lebih ke arah teorinya sih, mungkin teori algoritma, teori psikologis dari penonton, mereka sukanya gimana, terus teori mungkin menganalisis data, gitu-gitu. Mereka mungkin lebih mempelajari ke arah itu kan, nggak tahu sih. Dan sebenarnya menurut gue teori itu sih sebenarnya nggak wajib ya, itu kan menurut gue sih learn by doing aja sih. Iya. Nanti lama-lama kita kan bisa baca juga sih algoritmanya seperti apa, penontonnya suka seperti apa. Kita sebenarnya intinya satu sih, kita mengikuti tren. Itu aja sebenarnya. Kalau kalian mau yang engagement cepet banget, yang mau benar-benar cepet naik, kalian tinggal ikutin tren yang ada. Gitu. Tapi kalau kalian mau benar-benar yang, kalau misalnya kita ambil contoh dalam istilah game lah ya, kita main game-game lama, game-game jadul atau enggak game-game yang nggak terlalu viral atau misalnya yang nggak tren, misalnya game RPG, game yang benar-benar harus takes time banget lah buat grinding gitu-gitu. Itu kan kalau misalnya di Indonesia kan kurang banget. Jadi kalau misalnya kalian memang enjoy di RPG ya kalian, kalau kalian mau sih kalian do it aja tanpa harus mikirin engagement. Kalau memang tujuan awal kalian emang kalian mau mau santai aja lah di YouTube, nggak mau dapat duit atau misalnya nggak ada pikiran untuk nyari duit atau kalian cuma mau iseng aja gitu. Kalau misalnya kalian mau nyari engagement, banyak youtuber yang saran kalau kalian mau dapat subscribers, kalau kalian mau dapat viewers yang cepat, tinggal ikutin tren guys, tinggal buat YouTube short, ikutin tren itu pasti bakal cepat naik gitu guys. Tapi sebenarnya di balik semua itu juga sebenarnya menurut gua faktor hokian juga sih, faktor hoki-hokian, karena kan algoritma itu kan bisa ditebak ya guys ya. Kayak misalnya video kita bisa kadang-kadang muncul di FYP orang atau misalnya di homepage orang, kadang enggak. Itu juga faktor hoki, faktor takdir juga lah sebenarnya guys ya gitu. Aku tuh kemarin juga ada cek analitik. Jadi yang banyak ngeklik video aku tuh dari link eksternal. Dari jadi yang kita promosi iya, kan? yang kita promosi. Iya. Bukan yang dari homepage. Kalau homepage sih ada. Susah. Cuman dikit kan? cuma sekian persen aja. Iya. Itulah. Itu susah guys. Ya. Gitulah. Itu aja. Terus apa lagi ya? Resolusi ya, belum selesai sih resolusi apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Dan semoga sih bisa terwujudkan lah ya. Amin. Oh ya, satu lagi deh, terakhir deh resolusi untuk gua. Semoga gua bisa menjadi orang yang lebih baik dan dalam sikap, dalam ya apa aja lah, bisa lebih baik lah dari yang sebelumnya, dari yang tahun lalu lah guys. Ya, gitu. Jadi apakah kalian bertiga ada yang mau tambahin? Ada nggak, Sam? Yang penting kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, minta penyertaan. Kita tuh udah disertai sama Tuhan udah setahun nih. Udah setahun berlalu. Kita jangan cuma usaha sendiri aja gitu loh. Kalian pasti butuh bantuan Tuhan gitu. Kalian perlu bawa resolusi kalian tuh dalam doa. Kalian doa sama Tuhan, kalian ambil satu waktu, kalian doa, Tuhan, aku pengen gini di tahun ini, tolonglah supaya kami bisa mencapai ini. Karena usaha tanpa doa itu juga sebenarnya ya susah juga gitu. Tetap harus ada disertai dengan doa, tapi juga harus disertai dengan usaha kita sendiri. Usaha tanpa doa adalah bohong. Adalah apa namanya istilahnya, lupa. Itulah ya. Saf, apakah masih ada yang mau ditambahin, Saf? Oke, jadi untuk resolusi itu memang kalau di awal tahun tuh emang gampang ngomongnya. Benar. Benar. Tantangan sebenarnya itu terletak di eksekusinya. Benar. Jadi itu perlu semangat, konsistensi, dan perlu beberapa trik di sana sini untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang saya pelajari dari semua buku itu, kalian jangan terlalu fokus ke hasil dari hasil yang kalian ingin capai. Misalkan kalian ada target dan kalian fokusnya di situ, jangan. Jadi coba untuk lebih berfokus ke arah sistemnya atau ke Prosesnya. Perilaku yang mengarah ke hasil tersebut. Benar. Nah,
fokus ke sistem tersebut, maka Anda tuh bisa lebih enjoy dan nggak begitu peduli lagi entah berhasilnya cepat atau enggak, yang penting saya jalankan apa yang benar. Karena gini loh guys, setiap kali kita udah menyelesaikan suatu goals, itu kayak sebenarnya kita kayak cuman bahagia, tapi kayak cuman di waktu tertentu aja nggak sih, Sam? Bener nggak sih? Kayak cuman di jenjang waktu, kayak di waktu tertentu aja, habis itu kayak udah gone gitu, ya nggak sih, Sam? Bener nggak sih? Ya, setelah targetnya tercapai, kebiasaannya langsung hilang. Iya, yang sebenarnya yang paling akan diingat, yang paling memorable itu bukan, maksudnya emang ada, maksudnya kita bakal selalu ingat kayak, oh kita pernah nih nyelesain goals ini, tapi itu gak sebanding sama ingatan kita tentang proses kita gitu. Pasti yang bakal diingat tuh proses kita untuk mencapai goal tersebut, gitu guys. Karena ya dari proses itulah yang akan membentuk diri kita yang sekarang. Karena setiap manusia itu berproses, berkembang. Benar. Kalau tidak berkembang ya itu bukan manusia. Karena setiap manusia itu pasti berubah-ubah guys. Gitu guys. Karena manusia itu berdinamika. Kalau di pelajaran PKN, guys. Ekonomi kalau kami sih berdinamika. Bergerak kesana kesini. Aduh, udah gak usah, kalau itu gak usah. Bergerak kesana kesini untuk mencari kenyamanan. Karena angin selalu jangan dingin. Angin tuh selalu dingin. Oke, lanjut guys, kita ke sesi terakhir. Beneran gak ada yang mau ditambahin kan? bahaya nih gak ada yang mau tambahin kan, Sam? Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir. Apa, Sam? Oke. Gak ada, santai aja. Oke, kita bakal masuk ke sesi terakhir, yaitu harapan kita untuk tahun depan dan apa kata-kata yang mau kau sampaikan untuk kau di tahun sebelumnya, kayak refleksi sama harapan tahun depan kalian. Baru aku mau suruh refleksi kalian di tahun lalu dan apa harapan kalian di tahun lalu, dimulai dari Safi. Kayaknya loh, refleksi dan harapan boleh, Sam? Silakan lanjut. Oke, untuk saya di tahun 2023, terima kasih karena telah bertahan dan melakukan yang terbaik selama tahun ini, dan saya harap tahun berikutnya saya akan mengalami berbagai hal baru dan menerima berbagai pelajaran baru serta berkarya dan menciptakan sesuatu yang bisa mengubah setidaknya diri saya atau hal-hal kecil di sekitar saya. itu aja, Sam. Oke. Untuk harapan udah ya? Berarti udah kan? Udah, Sam? Harapan udah itu tadi. Oke, jadi apakah ada yang mau aku tambahin, Sam? Ya mau aku tambahin. Bebas, mau resolusi, Semoga saya bisa lebih. resolusi. Semoga saya bisa lebih baik dalam berinteraksi sosial dengan teman-teman saya, dan mungkin memulai percakapan dengan orang-orang yang kita nggak begitu kenal, misalkan driver Gojek misalkan, ya kan, yang di topik basa-basi gitu. Itu aja sih. Oke, Sam, terima kasih. Semoga apa yang kau refleksikan dan apa yang kau harapkan di tahun ini dan di tahun sebelumnya bisa, untuk refleksi ya, bisa kau perbaiki, dan untuk harapan semoga kau bisa mencapai apa yang kau inginkan. Amin. Min, Sam. Min, oke, dari Felix dulu guys. Felix. Refleksi. Waduh, ini siapa guys? 10 menit. Waktu Anda dimulai dari ketika Anda berbicara. Felix. Di dramatis gitu ya. Oke. Kita tuh mencerminkan Apa? diri sendiri. Oke, berarti orangnya suka drama berarti. Ya emang suka drama. Berarti kau di tengah. Kalau mau drama kau di tengah sendiri. Felix. Oke. Terima kasih. Felix, thank you. Kamu udah jadi cowok yang kuat, ya. Kuat dalam menahan segala hinaan, segala kata-kata pembulian, segala hal-hal yang buruk, ya. Jadi tahun lalu 2023, tahun dimana banyaknya
itu kayak berapa bulan aku ada agak-agak galau gitulah. Aku galau karena satu hal ya yang nggak perlu aku bilang. Tahun lalu banyak hal yang kamu belum bisa capai. Masih banyak hal resolusi yang belum bisa aku capai. Aku harap tahun depan, maksudnya tahun ini ya, tahun depan pula, tahun ini aku bisa capai segala hal yang aku inginkan. Dari organisasi, dari sikap, dari leadership, dari skill untuk magang, semoga bisa capai. Dan juga subscriber ya, aku pengen banget bener-bener itu kalau udah 1000 subscriber YouTube dia desainnya nggak 3 angka lagi, nggak 3 angka lagi, 1 angka 2 huruf. 1 angka 3 huruf. Hah, apanya? 1000 subscriber. Oh. Kan 1K kalau Inggris. Kalau kalau Indonesia 1 RB. 1 RB. Ya kan? Iya, RB kan. Ya, itulah. Itu dah. Dah. Oke. Berapa menit? Ya 6 menit adalah. Mana? Oke, 2 jadi saatnya gua untuk merefleksikan diri dan apa ya, memberikan harapan ya. Oke, kita mulai dari refleksi ya. Lihat kaca, Bercermin. lihat dirimu sendiri. Jamil aku nggak mau bercermin. Ini kita bercermin, Pak. Kita bercermin. Iya kan ada yang nggak mau bercermin. Jadi biasanya orang. kita bakal pakai kata-katanya ala-ala TikTok guys. Kata-kata ala TikTok, ala-ala orang-orang gaul di TikTok guys ya. Jadi ya, Hi kids. hi kids, itu tren. Hi kids, this is your day. Wih, sekali-kali. Saya dari chat free. Apa sih, Lik? Oke, jadi Andrew, ya untuk tahun 2023 terima kasih karena kau udah bertahan selama 1 tahun ini. Memang di tahun sebelumnya memang tahun yang benar-benar kayak roller coaster ya. Maksudnya kayak benar-benar campur aduk ya. Seperti yang gue bilang di awal. Memang sedihnya ada, senangnya ada, stresnya ada, dukanya ada. Semua ada, dicampur aduk jadi satu. Dan gue bangga karena gue bisa melalui semua itu dengan baik ya. Dan gue harap segala kesalahan gue di tahun 2023 ini, apa aja lah ya, mungkin dari sikap gue yang egois, sikap gue yang suka marah-marah, mungkin gue yang suka ngomong kotor atau gimana pun, bisa gue rubah dan bisa gue aplikasikan dengan baik. Aplikasikan Aplikasi ada pelajaran apa aku bisa maksudnya aplikasikan? kita bisa melakukan Menerapkan. merubah hal tersebut dari yang negatif menjadi positif di tahun 2024 ya. Dan gue harap kita boleh ke harapan ya. Jadi kalau resolusi ini gue cuma mau ucapin makasih karena gue bisa bertahan ya selama 1 tahun ini, dan gue bisa apa ya istilahnya, bisa beradaptasi dengan semua hal yang baru, misalnya baik dari teman baru, lingkungan baru, dan yang lain-lain lah ya. Dan untuk harapan gua di tahun berikutnya, tahun 2024, semoga gua bisa sepenuhnya menutup lembaran lama ya, lembaran tahun 2023, dan gue bisa membuka lembaran baru di tahun 2024 ini, agar gue bisa melakukan perjalanan baru mungkin bersama orang-orang baru, mungkin bersama orang-orang lama, atau mungkin dengan orang-orang yang kita nggak akan expect di tahun 2024 ini. Sama gebetan baru. Apa sih, Lik? Dan ya semoga gue bisa melakukan, dan semoga gue bisa survive, dan gue bisa bisa melewati 1 tahun ini, 1 tahun ke depan ini dengan baik. Dan semoga lembaran baru ini menjadi lembaran yang dapat kita kenang sampai tahun-tahun berikutnya. Dan ya mungkin itu aja dari saya
Ya, semoga kita bisa jadi lebih baik. Semoga Yes. untuk Axolotl juga kita bisa collab lagi, kita bisa kumpul lagi. Sebenarnya kita sering kumpul sih, Iya, cuman nggak konten. live aja, Ya, nggak konten. Semoga sih kita bertiga bisa mulai konten lagi ya mungkin. Amin. Ini kan masih wacana, semoga sih bisa. Dan untuk diri saya ya semoga saya bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik. Dan untuk pendidikan lah ya, untuk pendidikan kita bertiga, semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita mau dari pendidikan kita. Misalnya kita mau achieve sesuatu di dalam pendidikan, misalnya kayak fotografi, semoga kita bisa achieve gitu. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Dan untuk resolusi kita, semoga kita dapat mewujudkan hal yang kita inginkan Amin. di tahun 2024 ini. Jadi ya, Sebenarnya kalau kalian mau Gitu. berhasil dalam resolusi kalian tuh sebenarnya kalian pertama kalian renungkan dulu. Kalian renungkan hal yang mau kalian capai dalam tahun itu. Kalian niatkan hati kalian buat capai resolusi itu. Itu sih dari. Yang penting bawa doa juga. oh ya, ada satu lagi, gue lupa resolusi gue. Semoga gue bisa meningkatkan kualitas YouTube gue lah, dari segi thumbnail, dari segi kualitas editing gitu. Semoga bisa lebih ditingkat. Oh, thumbnailmu lebih bagus daripada aku. Lebih bagus punya Savio. Oke, ikut aku. Lebih bagus punya Savio, lebih bagus punya Savio, Sekarang guys. saya ikut aku. Ini suhu, Savio ini suhu guys. Yes. So, Saf, video komentar Saf. Video komentar Saf. Kita Wih. mau melihat mukamu Saf. Oke, lihat ke kamera. Nih guys, sambil guys. Ada di sahabat Felix. Wih. Halo. Hai guys. Oke, jadi apakah yang apa yang kalian mau tambahin? Wih, jadi kaku banget sumpah. Udah nggak record 6 bulan jadi kaku kali ya. Harusnya ngomong gua, tapi lebih sering ngomongnya saya. Wih, Safia pose guys. Wih. Pose tahun baru. Itulah penampilan baru dia guys. Jadi ini podcast dari kita bertiga. Penampilan baru. Sumpah dari tadi aku dengar suara sirine lah guys. Entah sirine polisi atau sirine ambulans. Dari tadi guys, sumpah nggak bohong. Sekarang jam berapa sih? Jam di sini? Jam 135 atau 35. Sumpah, dari tadi gue denger banyak banget sirine. Entah sirine ambulans atau sirine mobil polisi ya, we don't know. Mungkin ada operasi itu. Ya, Amanin itu. ya Jalanan. Ya benar. Ada yang sampai di stop di beberapa daerah. Ditutup, Ada ya? jam tertentu ada. Ditutup di beberapa daerah tertentu. Itu ada suara mobil balap tuh, motor balap tuh. Itu motor ninja biasa. Oke, jadi ya nggak kerasa udah 1 jam kita udah podcast ya. Ini Yes. sih kan ini kalau gue sih podcast. Ini apa namanya? Felix Podcast dong. Kalau Savio kan pernah upload gak sih deh? Pernah upload gak? Belum, udah podcast sebelumnya. Saf Pernah nih? Via. siapa namanya? Siapa apa nama podcastnya? Vio. Ah, Vio. Apa sih? Apa nama podcastmu Saf? Tam podcast. Fiotcast di mana Fiotcast? Viotcast. Apa? V podcast atau Viotcast? Soto. Fiotcast. Yang bukan Soto Cash. Cast. Aksocast. Axocast ya. Axoto Podcast belum ada gitu ya. Axocast. Harusnya tuh kita nggak ada podcast sendiri tau. Harusnya kita Axoto Podcast kalau kita bertiga. Oke lah guys. Jadi apa kalian mau tambahkan? Itu aja. Semoga sih ya resolusi kita, refleksi kita, harapan kita itu bisa menjadi pendorong untuk kita di tahun ini, di masa ini pula, di tahun ini ya. Semoga kita bisa melewati tahun 2024 ini dengan bahagia, dengan dengan apa ya? Dengan senyuman. Dengan senyuman. Karamel Freya guys. Waduh. Jadi ya itu aja lah dari kami. Ya semoga kita bertiga masih bisa ngontek kayak gini lagi. Dan Amin. semoga kita masih bisa bikin podcast. Dan gue juga masih bisa lanjutin Go Tapi Podcast. kayaknya tahun ini tahun terakhir produktif untuk kita kalau mau produktif. Itu Tahun pun- depan udah setengah bulan tuh aku Aduh. PKL setengah tahun aku PKL Setengah bulan. setengah tahun. Habis itu selesai. Habis itu aku selesai Kuliah. Kerja lah kau. kuliah kerja. Sudah Ah. susah.
Semoga kita masih bisa bertemu. Habis aku udah ada SIM, Andrew belum ada guys. Oh ya bisa aja aku riding. Bisa. Iya karena kau mau aku ada SIM-nya doang kan. Iya guys, SIM jangan pakai calo. Hah? Oke apa? SIM jangan pakai calo. Waduh, ikut. Bahaya. Ya, jadi mungkin kalau nggak ada yang mau ditambahin, itu aja dari kami. Yoi. Ya, kita dari tim Astronauta sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Kami meminta maaf atas segala kesalahan yang kami kami. berbuat di tahun Yes. lalu dan kata-kata yang kami ucapkan Mungkin tersinggung jika tersinggung kami minta atau maaf apa. di video kali ini dan maupun di semua video yang pernah kami upload. Karena jokes kami memang seperti itu guys. Jokes namanya ini jokes tongkrongan ya, jokes Iya. tongkrongan, jokes internal Jokes ya. internal sama tongkrongan. Semoga kalian bisa mengambil yang positifnya aja lah dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebenarnya gak bermanfaat sih, ini lebih ke arah ya ini curhatan hati kita. Curhat. Kita lebih ke arah kita curhat. Nah, ini podcast makan Curhat. edit kan? Langsung upload gitu Gak kan? tahu tengok Paling nanti. edit Beberapa cut aja beberapa. Oh, kok cut ya? Gak tahu. Oh iya. Ada beberapa bagian itu ya. sedikit-sedikit iklan ya. Jadi mungkin Savio closing lah. Savio closing. Closing Saf. Baik, sekian dari kami di Maxolotal. Sekali lagi kami ucapkan, terima kasih. Apa sih, Sam? Kan udah diucapkan tadi. Arigato gozaimasu. Terima kasih guys. Mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Makasih Yes. banget telah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan Bonus subscribe. Waduh, jangan lupa ngomong kata-kata ini ya guys ya. Gila kakak loh guys, sumpah abang. Setengah tahun itu kalau dipikir-pikir jadi kaku sekarang gue ngomongnya. Kaku banget, udah beda banget nggak kayak dulu. Pasti. Udah beda. Iya kan? Kita Beda udah kan? lama nggak konten Mas Bro. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Udah lama gak ngomong Karena kata ini. subscribe itu gratis ya. Karena subscribe itu gratis bener. Jadi ditunggu next konten kita dan kita akan bertemu lagi di video kita bertiga berikutnya. yang Jadi, berikutnya. berikutnya. Oh ya guys, bentar sedikit promosi. Jangan lupa nonton Rewind Indonesia tahun 2023 di tanggal 12 Januari tahun 2024 guys. Jangan lupa ditonton. Uploadnya tahun depan, Wak, 2023. Ya, karena kalian lihat aja sendiri guys di IG-nya direktornya guys ya. Di IG-nya Direktor. Bang Chandra Leo, direktor kita. Jangan lupa kan lihat film kami yang baru kami buat ya. Akso film. Bukan Akso film. Apa? Namanya 3 Pemuda Tersesat. Apa sih? Tersesat dalam dunia Minecraft. Tersesat dalam kebingungan. Oke, dan Itu aja, jadi guys. sekian dari kami. Kita akan bertemu lagi di Di video kita yang video-video berikutnya. berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Bye guys. Bye guys. Jangan lupa subscribe guys. Tiga Safian nih. Maafin Bukan gue saya. ya. Maaf konten gua closing gua jelek. Aman. Makasih Saf. Makasih juga kita semua. Oh, iya.